Kristen SMP kelas 9. Bab 6, Gereja dan Orang Muda. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kami berbagai anugerah dan pemeliharaan. Berkatilah kami semua agar kami dapat memahami kehendak firman Tuhan, terutama kehendak Tuhan atas gerejamu di dunia. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami memahami pelajaran ini dengan baik. Iman kami dibangun, pengharapan kami tumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kali ini dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, Yohanes 1 ayat 35 sampai 42, 1 Timotius 4 ayat 12. Penjabaran bab 6, Gereja dan Orang Muda. Pendahuluan. Pandangan tentang gereja. Allah memanggil Daud. Yesus memanggil Andreas. Paulus dan rekan-rekannya. Benarkah gereja membutuhkan orang muda? Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Pendahuluan. Pada video ini kalian akan belajar tentang pelajaran Kristen kelas 9 bab 6, Gereja dan Orang Muda bagian 1, khususnya membahas tentang pandangan orang muda terhadap gereja. Allah memanggil Daud dan Yesus memanggil Andreas. Ikuti video ini sampai selesai. Pandangan tentang gereja. Bacalah pandangan-pandangan orang muda tentang gereja dari berbagai tempat. Gereja membosankan. Kamu enggak beli gratis untuk nonton film yang membosankan? Yang lebih parah lagi, kamu mau enggak nonton film yang membosankan terus-menerus seminggu sekali? Begitulah yang aku rasakan dengan gereja. Aku setia ke gereja selama 27 tahun dan akhirnya aku mau jujur dengan diriku sendiri. Aku sama sekali tidak tertarik dengan kekristenan dan hanya pergi ke gereja karena takut masuk neraka. Ada enggak kemungkinan aku muji Tuhan tanpa pergi ke gereja? Pandangan tentang gereja. Sebagai pengunjung gereja yang berusia 20-an tahun, saya menghadapi banyak masalah. Saya bukan lagi bagian dari remaja atau pelayanan mahasiswa. Kami dibiarkan mencari tempat kami sendiri dengan orang-orang dewasa. Padahal kami masih suka bermain-main, mencoba mencari identitas kami dan menjajaki arah hidup kami. Tapi orang-orang muda yang berusia 20-an seperti saya penuh dengan pertanyaan, misalnya tentang Allah, keadilan sosial, keramah tamahan, dan isi. Gereja punya banyak kesempatan untuk melibatkan kami dengan pertanyaan-pertanyaan ini.
menari tempat kami dengan mendengar suara kami dan menghargainya. Pandangan tentang gereja. Tak ada yang lebih menyebalkan bagiku daripada gereja yang berusaha terlalu keras untuk membuat dirinya menarik. Ibadahnya seperti konser musik rock, khotbahnya ngomong seperti di media sosial, dan tim pimpinannya seperti bintang film. Semuanya selesai tepat 90 menit karena masih ada 6 kebaktian lain yang harus diadakan sudah itu. Ini sudah seperti restoran cepat saji. Aku pikir dalam upaya untuk menjadi relevan bagi generasi kami, beberapa gereja telah lupa bahwa Yesuslah pesan yang paling relevan dari semuanya. Gereja harus terasa akrab dan enggak apa-apa atau kadang-kadang berantakan. Berbeda dengan pengalaman yang diuraikan oleh sebagian orang muda di atas, berikut ini ada tulisan yang menarik tentang bagaimana agama seharusnya diajarkan dan dijalani dalam kehidupan kita. Pandangan tentang gereja. Beberapa ajaran agama yang aku rasakan tidak berguna lagi memang pintar menciptakan rasa takut. Takut untuk memiliki harga diri pribadiku dan kebijaksanaanku sendiri. Takut akan gerak dan arus yang mengarah kepada Roh Kudus. Takut dalam mengambil keputusanku sendiri tentang kitab suci. Takut membuat kesalahan yang dapat mengutuk aku. Takut akan pengaruh-pengaruh setan yang mengelilingi aku seperti singa di sekitarku. Takut untuk berbeda dengan orang lain yang berasal dari Tuhan. Takut kalau aku tidak cukup baik dan tidak hidup dengan benar. Takut akan orang-orang itu yang bukan berasal dari Allah. Singkatnya, agama seringkali menciptakan rasa takut akan murka Allah, takut akan kompas pribadi kita sendiri, dan takut akan hal-hal yang tidak suci. Pandangan tentang gereja. Malangnya, sikap yang mengajarkan rasa takut dalam agama manapun juga mengajarkan 3 hal berikut. 1. Memperlihatkan Allah yang suka menghukum, mengontrol, dan marah. 2. Menciptakan cara hidup yang menghakimi, sombong, penuh kecemasan, rasa bersalah, penuh aturan, dan intoleransi. 3. Berusaha menciptakan Allah yang lemah, yang tidak dapat menjaga umatnya sendiri. Itu bukanlah Kristus ataupun hidup seperti Kristus yang telah aku pelajari dan terima. Namun aku harus mengakui bahwa aku pernah terpengaruh oleh sebagian atau semua rasa takut itu dalam kehidupanku sebagai orang Kristen. Dan sungguh aku telah menjadi orang yang menyedihkan karena menganut nilai-nilai seperti itu. Pandangan tentang gereja. Kemerdekaan di dalam Kristus kini berarti melepaskan rasa takut. Ini berarti memihak pada apa yang benar dengan menjalaninya, bukan dengan memaksakan perspektifku kepada orang lain. Ini berarti menaruh percaya, merangkul dan mengikuti Sang Sumber, Sang Pencipta, Allah, yang bagiku berarti Allah Tritunggal, yang dikenal orang Kristen yaitu Allah Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Ini berarti Allah dapat menjaga dirinya sendiri, umatnya, dan rencana-rencananya, sehingga aku tidak perlu ragu atau khawatir. Ini berarti tidak perlu khawatir tentang seberapa baiknya orang lain,
melainkan membiarkan kebaikan Allah memancarkan tindakan-tindakan yang penuh dengan kasih, karunia, dan indah. Bagiku, menjadi seperti Kristus atau mengikut Kristus berarti menciptakan dampak yang positif, membangun, dan penuh dengan pemahaman tentang dunia. Allah memanggil Daud. Dalam Alkitab, kita banyak sekali menemukan orang muda yang berperan penting dalam rencana-rencana Allah. Dalam 1 Samuel 16 ayat 1-13 dikisahkan bagaimana Samuel diperintahkan Allah untuk memilih seorang untuk menggantikan Saul, raja Israel. Samuel berangkat ke Bethlehem dan mencari rumah Isai sesuai dengan perintah Allah. Di sana Samuel meminta agar Isai mengumpulkan anak-anaknya. Namun tidak satupun dari mereka yang dipilih Allah. Lalu Samuel bertanya, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari." Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Allah memanggil Daud. Pilihan Allah atas Daud sebetulnya aneh. Daud yang tampil di hadapan Samuel digambarkan berwajah kemerah-merahan, matanya indah, dan wajahnya elok atau tampan. Penampilannya lebih mirip seorang bintang sinetron. Ini bukan penampilan seorang prajurit untuk berperang. Mungkinkah Daud menjadi pemimpin bangsa Israel, termasuk menjadi panglima perang bangsa itu? Pada kenyataannya, kelak kita lihat bahwa Daud ternyata sanggup mengalahkan musuh-musuh Israel. Dalam 1 Samuel 17 kita dapat menemukan kisah tentang pertempuran Daud melawan Goliat, pahlawan bangsa Filistin yang sangat ditakuti oleh tentara-tentara Israel lainnya. Mengapa demikian? Jawabannya dapat kita temukan dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Allah memanggil Daud. Allah memilih Daud sebab Allah tahu potensi yang ada pada dirinya. Allah membutuhkan orang muda termasuk kamu, karena orang muda mempunyai kekuatan, semangat, dan tekad yang sangat berharga untuk mendukung rencana-rencana Allah. Allah membutuhkan orang muda sebab mereka biasanya mempunyai visi yang besar untuk pekerjaan Allah, kegiatan pribadi. Penampilan Daud tidak meyakinkan bagi orang yang mencari tokoh yang dapat memimpin Israel dalam perang. Namun Allah tetap memilih Daud. Tahukah kamu siapa lagi orang-orang yang dianggap orang banyak tidak pantas diangkat sebagai pemimpin, namun tetap dipilih Allah? Coba sebutkan namanya dan jabatannya. Allah memanggil Daud. Daud tampak kurang layak diangkat sebagai pemimpin. Hal-hal apa lagi yang dapat membuat seseorang dianggap tidak layak diangkat menjadi pemimpin? Lihatlah kolom di bagian kiri dan pilihlah ciri-ciri apa yang dapat menjadi kelemahan seseorang pemimpin yang masih muda. Lalu cari ayat pendukungnya di sebelah kanan
Pilihlah ayat-ayat mana yang menggambarkan kelemahan-kelemahan tersebut. Kalau kamu memiliki kelemahan-kelemahan seperti yang digambarkan di sebelah kiri, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasinya supaya kamu dapat menjadi pemimpin yang baik? Buatlah sebuah karangan singkat. Yesus memanggil Andreas. Adakah di antara kamu yang bernama Andreas? Tahukah kamu siapa Andreas itu? Andreas adalah salah seorang murid Yesus yang pertama dijumpai-Nya. Awalnya yang bersama temannya menjadi pengikut Yohanes Pembaptis, namun ketika mendengar pemberitaan Yohanes bahwa Yesuslah anak domba Allah, mereka berdua pergi untuk menemui Yesus. Perjumpaan dengan Yesus tampaknya sangat mengesankan bagi mereka. Karena itu mereka bertanya kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Mereka ingin belajar dari Yesus sehingga menanyakan tempat tinggalnya. Yesus juga tampaknya terkesan oleh mereka sehingga Ia pun mengajak mereka ikut bersamanya. Yesus memanggil Andreas. Yang menarik ialah bahwa Andreas tidak berhenti sampai di situ saja. Ia pergi mencari Simon, saudaranya, dan memberitahukan kepada Simon bahwa ia sudah berjumpa dengan Mesias. Mendengar berita itu, Simon pun bergegas mencari Yesus. Yesus kemudian memberikan nama Kefas kepada Simon. Kefas artinya batu karang atau Petrus dalam bahasa Yunani. Ia menjadi salah satu murid yang paling penting di antara ke-12 murid Yesus. Yesus memanggil Andreas. Peranan penting lain yang dimainkan oleh Andreas adalah ketika Yesus mengajar dan begitu banyak orang yang mengikuti dan mendengarkan pengajarannya. Ketika waktu makan tiba, Yesus kebingungan karena di tempat Ia mengajar itu tidak ada penjual makanan, sementara orang banyak tidak membawa bekal makanan. Dalam keadaan itu, Andreas datang kepada Tuhan Yesus dan mengantarkan seorang anak kecil dengan bekalnya, 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Anak itu menyerahkan bekalnya dan Tuhan Yesus memberkatinya, sehingga bekal itu berubah menjadi berlimpah-limpah dan cukup untuk memberi makan kepada 5.000 orang. Itu pun masih tersisa kira-kira 12 bakul. Yesus memanggil Andreas. Tidak mengherankan apabila Andreas bersama Petrus, Yohanes dan Yakobus seringkali disebut sebagai murid-murid yang dekat dengan Yesus. Mereka termasuk lingkaran dalam di antara semua murid Tuhan. Ada tradisi yang mengatakan bahwa Andreas memberitakan Injil di sejumlah tempat di Asia Kecil, termasuk antara lain Kapadokia, Galatia, Bitinia, di Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur, Makedonia, Akhaya, dan lain-lain. Tradisi juga mengatakan bahwa Andreas disalibkan atas perintah gubernur Romawi di Akhaya. Ia tidak dipakukan pada salib, melainkan diikat agar penderitaannya semakin lama. Salibnya berbentuk huruf X yang dikenal sebagai salib Andreas. Diyakini bahwa Andreas mati syahid pada masa pemerintahan Kaisar Nero pada 30 November tahun 60 Masehi.
Yesus memanggil Andreas. Andreas memainkan peranan yang sangat penting dalam pelayanan Tuhan Yesus. Namun namanya tidak begitu menonjol dibandingkan dengan murid-murid lain seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Apakah kamu mengenal seseorang di gereja atau masyarakat yang memainkan peranan penting namun kurang dikenal atau diingat banyak orang? Kalau ada, siapakah dia? Kamu seorang penggemar sepak bola. Suatu hari kamu mendengar berita bahwa Lionel Messi, pemain sepak bola kondang dari Argentina, akan datang ke Indonesia. Kamu berhasil menemuinya dan dengan semangat kamu memperkenalkan teman dekatmu dengan Messi. Belakangan temanmu menjadi akrab sekali dengan Messi dan ditunjuk Messi menjadi perwakilannya di Indonesia. Bagaimana perasaan kamu mengenai hal ini? Apakah hubungan kamu dengan temanmu itu akan menjadi buruk? Yesus memanggil Andreas. Pernahkah kamu memperkenalkan seseorang kepada Tuhan Yesus seperti yang dilakukan Andreas kepada Petrus dan anak kecil yang membawa bekal? Kalau ya, bagaimana caranya? Bagaimana reaksi temanmu itu? Kalau tidak, mengapa? Adakah cara-cara yang positif dan tidak membuat orang tersinggung ketika kita memperkenalkannya kepada Tuhan Yesus? Sebagai penutup, mari kita berdoa. Kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.